Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi wa mawalah la nabiyya ba'da amma ba'd. Sebelumnya, perkenalkan saya Fadlatul Muna Maulidah akan mempresentasikan mini riset saya yang berjudul Penerapan Penilaian Autentik pada Pembelajaran PAI di MTS Darul Amanah Sukorejo, Kendal. Metode penelitian yang saya gunakan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Penelitian ini saya ambil di MTS Darul Amanah Sukorejo, Kendal. Sebelum kita membahas tentang penilaian autentik, kita lebih dulu mengetahui apa itu standar proses pendidikan. Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berarti standar proses pendidikan yang dimaksud ini berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu dimanapun lembaga pendidikan itu berada secara nasional. Selanjutnya, kegiatan guru setelah melakukan proses pembelajaran sebagai perwujudan dari tuntutan adanya standar proses pendidikan adalah melakukan penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar secara esensial bertujuan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan sekaligus mengukur keberhasilan peserta didik dalam penguasaan kompetensi yang telah ditentukan. Dengan demikian, hasil belajar itu sesuatu yang sangat penting. Dengan penilaian, guru bisa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kualitas pembelajaran yang telah dilakukan. Apakah metode, strategi, media, model pembelajarannya itu dalam proses pembelajaran itu tepat dan efektif ataupun malah sebaliknya. Dan jika dilihat dari hasil belajar peserta didik, jika dalam ulangan harian atau formatif masih di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM, maka bisa dikatakan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru kurang berhasil. Dan jika hasil penilaian peserta didik di atas KKM, maka bisa dikatakan proses pembelajaran itu berhasil. Kita masuk kepada pengertian dari penilaian autentik. Penilaian autentik adalah penilaian yang berorientasi kepada kesiapan peserta didik, proses, dan juga hasil belajar. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya, yaitu penerapan penilaian autentik dilaksanakan oleh guru PAI di MTS Darul Amanah Sukorejo, Kendal yang memiliki tugas mengajar di kelas 7 sebagaimana dikatakan oleh informan. Sebagai tuntutan dan pemberlakuan kurikulum 2013 yang diberlakukan kepada kelas 7, kegiatan penilaian yang harus dilakukan guru adalah penerapan penilaian autentik. Penilaian autentik menuntut guru untuk melakukan penilaian pada proses dan hasil pembelajaran. Penilaian autentik dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung dan setelah selesai pembelajaran. Penilaian ini adalah mencangkup kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar peserta didik secara utuh. Penilaian autentik yang dilakukan tidak hanya mengukur kemampuan peserta didik pada ranah kognitif saja, tetapi juga mencangkup pada ranah afeksi dan psikomotor peserta didik. Sebenarnya yang dirasakan dalam kegiatan pendidikan kita, kegiatan penilaian kepada peserta didik
hanya lebih ditekankan pada pencapaian tingkat kompetensi pada ranah pengetahuan saja, mengabaikan ranah sikap dan juga ranah psikomotor. Penerapan penilaian autentik dalam pembelajaran PAI ini adalah sebelum memulai proses pembelajaran diawali dengan melakukan pretest dengan maksud untuk mengetahui kemampuan atau kompetensi awal peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Dengan melakukan pretest ini dapat dipetakan kompetensi yang telah dimiliki oleh peserta didik. Kemudian setelah pretest dilakukan, dilanjutkan dengan penyampaian materi pembelajaran yang sekaligus menuntut untuk dilakukan penilaian proses. Penilaian proses ini dimaksudkan untuk mengecek tingkat pencapaian kompetensi peserta didik dengan melalui pengamatan secara personal kepada tiap-tiap peserta didik, terutama pada tingkat ketercapaian kompetensi peserta didik pada ranah sikap. Setelah proses pembelajaran berlangsung, dilakukan penilaian output, yaitu dengan melakukan post-test yang dimaksudkan untuk mengukur tingkat pencapaian kemampuan atau kompetensi peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Post-test ini dilakukan dalam bentuk memberikan pertanyaan secara lisan kepada peserta didik dan dikembangkan dengan memberikan penugasan untuk dilakukan di rumah dan pada pertemuan yang akan datang dikumpulkan. Kemudian saya juga melakukan wawancara dari beberapa siswa yang saya rangkum di sini. Ketika mengikuti pembelajaran PAI yang dilakukan oleh guru adalah sebelum menyampaikan materi pembelajaran yang baru, beliau pasti menanyakan kepada kami dengan beberapa pertanyaan baru. Setelah itu dilakukan dengan menyampaikan materi pembelajaran kepada kami. Dalam kegiatan penyampaian materi pembelajaran, beliau selalu memperhatikan segala aktivitas kami dalam pembelajaran dengan seksama. Dan sebelum jam pembelajaran berakhir, pasti beliau mengajukan pertanyaan lagi kepada kami dan tidak lupa juga selalu mengiringi dengan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Hasil analisis dari penelitian yang saya lakukan yaitu penerapan penilaian autentik yang dilakukan oleh guru PAI di MTS Darul Amanah Sukorejo Kendal adalah menilai input, yaitu pada awal proses pembelajaran PAI, guru melakukan kegiatan pretest. Selanjutnya setelah pretest dilakukan, guru menyampaikan materi pembelajaran dengan variasi metode pembelajaran yang digunakan sekaligus juga mengamati secara seksama aktivitas yang ditunjukkan oleh setiap peserta didik melalui kecermatan pengamatan yang dilakukan oleh guru. Kegiatan ini dilakukan oleh guru PAI termasuk pada penilaian proses. Dan sebelum berakhirnya jam pembelajaran, pasti guru PAI melakukan post-test dengan memberikan beberapa pertanyaan dan selanjutnya dalam rangka penguatan dan pengembangan materi pembelajaran sekaligus untuk mengetahui tingkat ketercapaian kompetensi psikomotorik, guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah dan hasilnya dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Kegiatan penilaian ini termasuk penilaian output, penilaian input yang dilakukan oleh guru PAI di MTS Darul Amanah Sukorejo Kendal adalah dengan memberikan beberapa pertanyaan secara lisan kepada peserta didik sebelum mulai menyampaikan materi pembelajaran yang akan disampaikan pada hari itu. Tes dalam bentuk lisan adalah tes yang dipergunakan oleh guru PAI untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta didik terhadap materi pembelajaran yang akan disampaikan. Kemudian penilaian output yang dilakukan oleh guru PAI di MTS Darul Amanah Sukorejo Kendal adalah dimaksudkan untuk mengukur tingkat ketercapaian kompetensi peserta didik setelah proses pembelajaran dilakukan.
Guru PAI melakukan penilaian output untuk mengukur ketercapaian indikator kompetensi yang telah dimiliki oleh peserta didik dengan memberikan pertanyaan lisan dan tulis untuk dijawab dan dikerjakan oleh peserta didik, dan kemudian dikembangkan dengan memberikan penugasan untuk dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Selanjutnya, penilaian ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat ketercapaian kompetensi kognitif peserta didik. Selanjutnya, untuk mengukur tingkat ketercapaian kompetensi psikomotorik peserta didik, guru PAI menggunakan penilaian portofolio. Hal ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan karena pada hakikatnya tugas yang dilakukan oleh guru PAI dalam melaksanakan tugas keguruan dapat disarikan pada 3 aktivitas. Yang pertama, merencanakan pelaksanaan pembelajaran. Kedua, mengimplementasikan rencana pelaksanaan pembelajaran yang meliputi kegiatan membuka pelajaran, kemudian dilanjutkan dengan mengelola aktivitas pembelajaran, dan diakhiri dengan menutup pembelajaran. Dan terakhir, mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti, dapat ditegaskan bahwa kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru PAI kelas 7 di MTS Darul Amanah Sukoharjo Kendal berlangsung secara dinamis dengan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, termasuk pada kegiatan penilaian yang dilakukan. Nampak dilakukan dengan berorientasi pada ketercapaian kompetensi peserta didik, tidak hanya pada ranah kognitif saja, tetapi juga pada ranah afektif dan psikomotor. Instrumen penilaian yang digunakan adalah tes, pengamatan, dan juga penugasan. Perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru PAI di MTS Darul Amanah Sukoharjo Kendal adalah meliputi menyusun silabus dan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang memuat identitas mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pokok, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan juga sumber belajar. Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru PAI di MTS Darul Amanah Sukoharjo Kendal mengacu kepada rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran sangat tergantung dari kualitas perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun oleh guru mata pelajaran tersebut. Dengan perencanaan pembelajaran yang baik akan menghasilkan pelaksanaan pembelajaran yang baik, dan begitu juga sebaliknya. Hal ini berarti pelaksanaan pembelajaran harus mengacu pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat oleh seorang guru. Walaupun tidak berarti guru menyikapi tekstual pada rencana pembelajaran, tetapi masih terbuka lebar untuk melakukan improvisasi. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Apabila ada kekurangan dan banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bisa nanti ditambahkan atau dikomentari dari teman-teman dan juga Pak Andi sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.